Assalamualaikum. Ayo, di sini siapa yang anak-anaknya pada suka es krim? Siapa juga yang emaknya suka es krim? Rata-rata pasti pada suka ya Bunda ya, anak-anak kita. Nah, di sini Umi mau bikin es krim homemade buatan kita untuk anak-anak kita di rumah, tanpa bahan pengawet, tanpa pelembut dan bahan-bahan yang aneh-aneh. Bahan yang kita gunakan disesuaikan dengan banyaknya es krim yang mau kita bikin ya Bunda. Ini bahan dasarnya. Ini ada santan kurang lebih 1 liter, 3 saset denkau, gula pasir 6 sendok, vanili bubuk, susu kental manis, garam sedikit. Ini kita mau masukkan gulanya. Kemudian kita masukkan santan. Oh ya, ini santannya karena dari freezer jadi gumpal-gumpal gitu ya Bunda. Kalau untuk es krim sebenarnya nggak pakai santan juga nggak apa-apa, tapi kalau buat Umi pakai santan jadi lebih gurih dan lebih enak. Ini kita masukkan juga susu denkaunya 3 saset. Oh ya, kalau mau bikin es krim tanpa santan dibanyakin aja susunya Bunda. Kalau mau pakai susu kotak yang instan juga udah enak kok. Ini Umi masukkan susu kental manisnya. Susu kental manisnya boleh merek apa aja, terserah ya. Itu kurang lebih 2 saset Umi masukin kalau mau pakai takaran saset, tapi kalau enggak ya kayak Umi tadi dikira-kira ya Bunda. Sesuai selera, makin banyak susu sebenarnya makin enak sih es krim kita, tapi ya semuanya sesuai kapasitas, jangan terlalu berlebihan. Ini mau kita aduk dulu sampai susunya tercampur rata. Jangan ditinggal aduknya ya Bunda. Kalau api kompornya udah dihidupkan begini, kita harus aduk terus sampai nanti dia mendidih. Jangan ditinggalkan karena nanti kalau kita tinggalkan dia bakalan menggumpal Bunda. Dan Umi masukin selembar daun pandan biar adonan es krimnya lebih wangi. Ini kita aduk terus. Oh iya, Umi lupa, tepung maizenanya belum masuk karena ini belum begitu panas, jadi kita masukkan aja bulat-bulat begini, langsung kita aduk cepet-cepet gitu ya Bunda ya. Karena sebenarnya Umi telat sebenarnya, ini seharusnya tepung maizenanya di awal, langsung kita aduk dengan adonan denko yang masuk tadi, tapi nggak apa-apa karena ini belum begitu panas, kita masukkan aja. Dan kalau terjadi seperti tadi, tepung maizenanya Bunda telat masukin, Bunda pecahin dulu dengan air sedikit kalau adonannya udah terlalu panas ya. Nah, biar tepung maizenanya nggak gumpal-gumpal Bunda. Ini adonan es krim kita udah matang. Umi mau dinginkan dulu, dan ini kita pindahin dulu ke wadah yang tertutup. Nah, ini kita masukkan ke dalam freezer kurang lebih 6 jam. Kita tunggu sampai adonannya dingin dan membeku. Ini tampilannya setelah Umi keluarkan dari freezer. Ini siap untuk kita mixer Bunda. Nah, ini Umi mau potong pokatnya. Umi ada 2 buah pokat, ada 4 tapi yang 2 belum matang, jadi yang dipakai cuma 2 dulu. Nggak apa-apa, kayaknya udah cukup. Ini mau Umi saring karena ada sedikit serabutnya Bunda. Kalau alpukat menteganya bagus dan benar-benar alpukat mentega yang asli itu pasti nggak bakal ada serabut, jadi Bunda nggak perlu pakai disaring-saring begini, tinggal masukin ke dalam adonan es krimnya aja. Umi siapkan 2 buah panci, yang satu buat es batu untuk mengalasi panci yang atasnya. Nah, ini panci atasnya kita masukkan setengah sendok SP ya Bunda. Ini kita lapisi es krimnya, adonan es krim kita dengan es batu di bawahnya. Kemudian kita masukkan adonan es krimnya kita Bunda. Gunanya es batu supaya adonan es krim kita nggak cepat cair. Karena Umi udah coba yang tanpa lapisan es batu seperti ini, adonan es krim kita cepat cair, dan setelah Umi masukkan ke dalam freezer, rasa es krim kita tuh banyak kayak batu es yang belum hancur gitu Bunda. Jadi kalau mau es krimnya lebih lembut tanpa bubuk es krim ya, kan sekarang udah banyak tuh macam-macam, kita bisa beli bubuk es krim di luar kayak Pondan dan lain-lain, itu gampang banget bikinnya Bunda. Tapi karena ini Umi nggak pakai tepung es krim, ini benar-benar adonan yang kita bikin sendiri, jadi ini harus dilapisi dengan es batu di bawahnya. Nah, ini kalau seandainya kita udah lapisi dengan es batu juga, kembangnya es krim kita itu bagus Bunda, karena
adonan es krim itu ternyata emang harus dingin terus. Ini kita mixer sampai adonan kita kembang. Kelihatan ya bunda perubahannya dari yang tadi pas kita baru masukkan. Nah sekarang ini udah mulai mengembang, adonan kita udah mulai naik ke atas. Ini kalau jadinya nanti es krim itu adonannya itu bener-bener kayak roti apa gimana ya, busa gitu, nggak bisa jatuh gitu bunda. Dan ini ternyata adonan Umi kepenuhan, dia udah kembang tapi kepenuhan meluber. Itu ada yang tumpah tapi nggak ke kamera. Ini Umi mau pindahin dulu sebagian adonannya Umi, kemudian kita mixer lagi. Alpukatnya tadi udah Umi masukin ya bunda, karena ini Umi megang kamera jadi agak susah kelihatan ya, jadi tadi handphonenya Umi taruh dulu. Ini adonan es krim kita udah jadi. Nah ini kita mau masukkan ke dalam kotaknya. Umi di sini kotak-kotaknya itu Umi kumpulin bunda, dari beli es krim dari mana, beli es krim apa, kadang-kadang Umi suka ngumpulin. Nah di saat Umi bikin es krim sendiri, jadi cetakannya itu atau kotak-kotaknya itu Umi bisa pakai lagi. Setelah makan es krim, Umi cuci, Umi keringkan, disimpan. Kadang kalau orang mikir ke rumah, ini orang ngapain nyimpan-nyimpan kotak begituan. Padahal Umi kalau tiba-tiba rajin begini bikin es krim, kotak ini sangat penting. Nah jadinya begini bunda, alhamdulillah ini dapatnya banyak. Ini adonan yang kedua Umi langsung mau mixer malam ini Umi bikinnya malam hari loh bunda. Di saat anak-anak tidur Umi bertempur di dapur. Ini mau Umi mixer lagi adonannya yang setengahnya yang tadi kebanyakan. Mixer sampai kembang adonannya dan naik ke atas sampai dia berjejak. Pokoknya adonannya tuh sampai nggak tumpah gitu bunda, jadi kayak kapas. Itu baru adonan es krim kita namanya jadi. Nah ini hasilnya mau Umi tuang ke kotak yang ini langsung. Umi tambahin topping coklat batang yang udah Umi serut. Dan dapatnya segini banyak bunda. Oh ya, itu setelah di mixer tadi Umi masukin ke dalam freezer selama 6 jam kurang lebih. Penampakannya begini hasilnya bunda, dapatnya lumayan alhamdulillah. Ini bisa buat stok sebulan buat anak-anak, karena Umi nggak mungkin ngasih setiap hari. Tapi kalau seandainya mau makan roti, suami itu sukanya makan roti sama ditaruh es krim di atas roti, terus dikasih coklat. Itu enak bunda. Ternyata bikin es krim gak sesulit itu ya, gampang banget kan bunda. Bunda bisa semuanya coba di rumah. Nah dapatnya ini segini. Sebelumnya Umi pernah bikin yang rasa coklat, dapatnya juga banyak. Kebetulan waktu itu Umi ada cup-cup kecil, Umi emang beli sengaja di Shopee. Umi beli yang cup-cup kecil sama bubuk es krimnya, tapi nggak ke kamera, nggak ke video bunda. Jadi yang ada cuma ini yang hasil kita bikin, adonannya kita bikin, dan hasilnya dapatnya banyak ya. Bisa buat bunda-bunda yang mau buka usaha kecil-kecilan di rumah. Nah ini anak-anak senang, emaknya juga senang, perutnya kenyang, emaknya juga dapat makan, sekeluarga bisa nikmatin bareng. Dengan modal yang gak begitu banyak, tapi hasilnya lumayan banyak. Alhamdulillah, bisa makan kapan aja, bisa buat acara juga, dan bisa jadi ide usaha, dan alhamdulillah satu keluarga bisa makan puas. Terima kasih udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.